Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya coba sampaikan materi untuk beberapa yang eh, mungkin pernah dijelaskan di kelas, tapi saya berikan penekanan lagi lewat video ini. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang karena materinya sudah ini ya, sudah di PPT, silakan dibaca. Harapannya video ini dapat menambah pemahaman. Dan mungkin untuk kelas, karena ada dua kelas ya, ada kelas yang belum pernah saya kasih materi ini, silakan dicermati ya. Ya, saya mulai dengan materi yang ini. Mungkin ada yang sudah pernah, ada yang belum. Ya, saya juga lupa karena saya hari ini sebenarnya dari kemarin-kemarin pas saya mau login ke emas itu selalu emasnya lagi bermasalah ya. Jadi saya nggak punya catatan. Saya eh, pengen melihat sudah sampai di mana materi di per kelasnya itu ada di emas, tapi saya belum bisa login. Oke, singkat saja di PPT yang ini ditekankan lagi mengenai point to point communication, bagaimana pengiriman dua arah terjadi terhadap waktu ya. Ada yang simplex, bisa satu arah saja dalam satu transmitter, kemudian transmitter atau channel ya. Kemudian ada half duplex yang dia bisa dua arah namun bergantian, dan full duplex yang bisa dua arah di waktu yang bersamaan. Mekanisme ini trouble-nya sebenarnya di interferensi dan harga ya. Jadi trade-off-nya di sana. Misalnya kita mau bikin perangkat yang murah, kemungkinan kita akan pakai half duplex karena pakai transmitter satu saja gitu ya. Jadi transmitter itu bisa menjadi receiver di waktu yang lain. Akibatnya tidak bisa mengirim dan menerima di waktu yang sama. Dan kalau mau full duplex itu ada masalah interferensi, jadi secara hardware, secara sinyal prosesornya harus lebih mumpuni. Jadi ini trade off ya, kalau kita berbicara sebagai engineer, mendesain ya kita harus care dengan trade off ini. Kemudian eh, untuk duplexing itu sendiri ya bisa dilakukan dengan time, bisa dilakukan dengan frekuensi, dan basically sama seperti yang kita pelajari di multiple access kemarin ya. Jadi jangan bingung, jangan terbalik. Yang pertama itu duplexing. Duplexing adalah bagaimana pengiriman untuk dua poin ya, alias point to point itu dilakukan dua arah. Kalau multiple access, mana nih? Ada ya di sini ya. Multiple access itu bagaimana menggunakan channel yang sama, medium yang sama untuk banyak orang ya. Di sini di slide yang kemarin juga sudah disebutkan ada frekuensi, time, code, dan space ya. Dan ada satu lagi power yang belum dimasukkan di sini. Demikian juga pemisahan frekuensi, pemisahan time, pemisahan code, space, dan power itu juga bisa dimanfaatkan untuk pengiriman dua arah ya, alias duplexing tadi. Mungkin langsung ke sini, ini saya agak loncat-loncat, nanti untuk detailnya harap dibaca sendiri slide-nya ya. Misalnya seperti ini ya. Mana nih? Reverse channel atau channel yang atau pengiriman data ke arah kita alias downlink kalau kita itu sebagai klien ya. Ini adalah downlink, ini adalah uplink ya kalau kita sebagai klien. Nah, ini terjadi pemisahan frekuensi, berarti mereka bisa full duplex ya karena menggunakan frekuensi yang berbeda ya. Kalau time separation, maka mereka tidak bisa full duplex karena di waktu yang sama hanya bisa reverse saja atau forward saja, uplink saja atau downlink saja ya. Jadi ini basic yang perlu diketahui. Kalau kita pakai space misalnya, space division, atau kalau kita pakai space mungkin agak sulit ya karena ini kan bicara point to point ya, dari si A ke si B ya. Maka uplink dan downlink dari dan ke si A itu ya nggak bisa jauh-jauhan, pasti di device A tersebut ya. Mungkin untuk space itu agak sulit ya, tapi kalau untuk code seperti CDMA kalau di multiple access itu masih bisa dilakukan ya, separationnya based on code. Demikian juga separation based on power kalau mereka di setiap device ini ya memiliki kemampuan untuk menseparasi power alias NOMA, non orthogonal multiple access ya. Jadi ini kalau yang belum pernah
saya jelaskan di kelas, silakan di googling ya. NOMA, non orthogonal multiple access, atau yang tadi saya sebutkan bahwa ini adalah power ya, power separation. Jadi different user akan menggunakan different level of power, sehingga meskipun mereka transit bersamaan, si receivernya bisa memisahkan sehingga tidak dianggap interferensi ya. Nah, power separation ini tentunya kan layer 1 sekali ya. Jadi power separation itu bisa dipakai untuk multiple access dan juga bisa dipakai sebagai pemisah untuk duplexing ya, uplink sama downlinknya. Oke, lanjut. Nah, kalau dikombinasikan dengan multiplexing, ya ini kemarin sudah dicontohkan, di awal sudah dijelaskan ya. Di sini ada beberapa contoh standar juga, misalnya 80216 ya, itu dia pakai TDD untuk duplexingnya ya, dan untuk multiple access-nya dia pakai kombinasi antara space dan time ya. Kita akan lihat contohnya di gambar, mana nih gambarnya, nggak ada ya, ya di sini ya. Misalnya kita ada beberapa user ya. Beberapa user ini menggunakan frekuensi yang berbeda ya, karena di sini sumbu Y-nya adalah F, frekuensi, dan setiap user punya uplink dan downlink di frekuensi yang berbeda pula ya. Berarti artinya di sini dia untuk multiple access-nya memakai frekuensi division, dan untuk duplexing-nya dia juga pakai frekuensi division ya. Contoh lagi ya. Di sini ada user 1 sampai user N, mereka menggunakan frekuensi yang berbeda, namun untuk forward dan reverse channelnya mereka menggunakan time yang berbeda di frekuensi yang sama. Berarti di sini multiple access-nya pakai frekuensi division, duplexing-nya pakai time division ya, kira-kira seperti itu. Dan ini berkembang ya, maksudnya sumbu X-nya, sumbu Y-nya bisa diganti menjadi code, menjadi space, atau menjadi power, sehingga menjadi NOMA gitu ya. Itu juga gambarnya bisa divariasikan, misalnya NOMA dengan NOMA untuk multiple access-nya, dan untuk apa nih namanya, duplexing-nya bisa pakai space, misalnya space division ya. Silakan dibayangkan ya. Itu untuk detail-detail yang tadi yang saya skip ya, ini mana yang perlu saya sampaikan ya, dibaca sendiri. Sisanya mungkin ini ya, CDMA ya. Di salah satu kelas sepertinya sudah saya terangkan ya, saya agak lupa juga. Jadi ini saya ulangi lagi ya, atau saya bukakan PPT yang ini ya, PPT yang sudah pernah saya sampaikan di kelas dulu sebentar untuk pembanding. PPT 1 mana ini ya. Ya. CDM di sini ada ini ya, yang waktu di kelas kalau tidak salah saya sudah pernah contohkan ini. Ini adalah skema bagaimana bit-bit kita dikonvert menjadi sinyal ya, dikonvert menjadi sinyal yang ditransmisikan di udara dengan cara XOR, di XOR-kan dengan code ya. Code ini diassign oleh base station-nya ya. Setiap user punya code masing-masing, sehingga nanti di udara ya mereka basically terjadi interferensi kalau ada dua user yang mengirimkan di waktu yang bersamaan gitu. Namun dengan code yang berbeda-beda ya, si base station bisa menebak ya, atau mengembalikan lagi ke bentuk sinyalnya semula dengan cara XOR. Nah, di contoh ini kebetulan cuma dicontohkan satu user saja. Satu user transmit lalu di receive oleh satu user yang lain. Di PPT yang berikut yang tadi saya sampaikan ya, yang ini ya. Ini di sini ada contoh multiple user ya, contoh ya. Contoh mengikuti seperti yang kemarin, namun satu bit ya, satu bit diwakili oleh 8 bit.
Kalau yang ini ya, di sini ini 1 bit data ya diwakili oleh 4 bit atau ya 4 bit stream code-nya ya. Stream code ini saya sampaikan tadi ini tidak berarti apa-apa, tidak bisa didekode menjadi data, namun ini merupakan apa ya, dengan perkalian XOR ini mengakibatkan 0101-nya ini distinct untuk setiap user. Seperti itu ya. Nah, contoh 1 bit data diwakili oleh 8 bit code stream ya. Jadi di sininya 1 ya, 1 seperti ini, maksudnya 1 period ya. Dan di sini ini 8 simbol, 8 period ya. Seperti itu. Nah, kebetulan misalnya si base station atau access point mengassign mobile station A atau device A itu code-nya ini, 1, 0, dan seterusnya ya. Lalu yang B adalah ini, yang C adalah ini ya. Nah, code ini tidak sembarangan karena ini sudah dihitung mathematically agar apapun yang A, B, C kirim di waktu yang bersamaan, entah itu bit 0 atau bit 1 sebagai datanya, itu akan bisa di recover kembali oleh si receiver. Makanya dalam satu base station itu jumlah code-nya terbatas ya, tidak bisa unlimited. Ya, tentunya semakin panjang bitnya semakin unlimited ya. Namun kalau semakin panjang bitnya berarti untuk mentransmit satu bit informasi data itu menjadi semakin panjang ya. Caranya seperti ini ya. Misalnya mobile A atau device A ini itu mengirim bit 1 ya. B mengirim bit 0 dan C mengirim bit 1 ya. Jadi dia ngirim 1, dia ngirim 0 dan 1 gitu ya. Nah, yang dilakukan adalah dengan XOR tadi sehingga ya kita ingat-ingat ini ya. 1011 ya yang A. Maka si A karena dia mengirim 1 dengan code ini, maka yang dikirim adalah positif negatif positif negatif. Jadi ibarat sinyal sinusoidal, bukan sinusoidal ya, sinyal ini kotak-kotak seperti ini 1010. Akibatnya yang dikirim oleh A adalah ini, plus min plus 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 dan seterusnya, karena code ini ya 8 bit code ini akan di XOR-kan dengan 1. Hasilnya tentunya tetap ya. Kemudian 0 di XOR-kan, hasilnya adalah inverse-nya ya, di inverse. Oh sorry, ini sudah merupakan inverse ya. Kalau kita lihat di halaman sebelumnya depannya 0 ya, 01. Nah, di inverse menjadi 10 dan seterusnya. Jadi kalau dikirim berbicara mengenai layer satunya yaitu power level atau berapa amplitudonya, maka dia ngitungnya pakai plus minus seperti ini ya. Dan juga C mengirim 1, maka dia konsisten dengan code-nya sama ya. Kalau dihitung kalau dijadikan plus minus jadi seperti ini. Lalu sinyal ini ya di udara akan berinterferensi sama seperti interferensi yang dipelajari di SMP SMA ya, yaitu simply penjumlahan ya. Jadi yang di receive oleh receiver sebenarnya nggak tahu ya ada berapa device yang online, ada berapa device yang ngirim dan yang dikirim itu 0 atau 1, itu receiver tidak tahu ya. Jadi receiver hanya mengetahui resultannya saja. Resultannya kebetulan seperti ini ya. Plus 3 itu dari sini, plus 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 ya, jadi plus 3. Lalu plus min min ya, jadi min 1 dan seterusnya ya. Ini 8 bit ya, tentunya 8 simbol. Nah, apa yang dilakukan oleh receiver dengan hanya satu sinyal ini ya. Dengan hanya satu sinyal ini receiver mengecek ya dengan code yang tadi diassign. Nah, ini kan diassign oleh base station ya. Ini diassign oleh base station, jadi base station tahu code-nya A itu berapa, B berapa, C berapa, seandainya ada D berapa, itu base station tahu ya. Jadi yang dilakukan oleh base station adalah dengan receive signal tadi yang merupakan resultan, yang dia nggak tahu sebenarnya ada berapa device di sana, ada berapa bit di sana, ada bit apa aja di sana maksudnya ya. Maka dengan code-nya A ya di
XOR-kan lagi, product result lagi ya. Tadi plus 3 minus 1 dan seterusnya. Lalu dengan code-nya A ya, yaitu plus 1 minus 1 ini 0 ya. Jadi ya dikonvert menjadi seperti ini ya code-nya. Di XOR-kan, maka 3 sama 3 ya. Jadi seperti ini ya. Kemudian minus 1 dan minus 1 jadi seperti ini. Minus 1 plus 1 jadi minus 1 ya. Dan seterusnya. Setelah itu, ya, setelah dapat hasil produk resultnya, yang dilakukan oleh base station adalah dijumlahkan. Dijumlahkan murni seperti matematika, ya. Jadi, plus 3, plus 2, minus 1, dan seterusnya. Setelah dihitung adalah plus 12. Nah, setelah dapat ini, apa yang dilakukan? Plus 12 ini akan dicek apakah dia itu lebih dekat ke plus 8 atau minus 8. Angka 8 ini dari mana? Angka 8 adalah ya panjang bitnya ya, panjang bit stream code-nya ya, karena 8 jadi maksimum adalah plus 8, minimum adalah ya kalau kita berbicara 000 ya 0, tapi kalau berbicara minus ya jadi minus 8. Maka yang dilakukan oleh base station adalah dengan hasil penjumlahan tadi dicek apakah dia lebih dekat ke plus 8 atau minus 8 ya. Oh, ternyata lebih dekat ke plus 8, berarti dia binary 1. Ini untuk mobile station A. Nah, sebagai contoh kita coba lihat juga yang B ya. Yang B sama ya, receive signalnya sama karena base station hanya menerima satu sinyal saja. Lalu ini maksudnya B ya, ini B, ini salah ketik. B code-nya tanpa di inverse adalah seperti ini ya. Minus, plus, plus ya. Coba kita lihat di halaman berikutnya. Konsisten ya. Minus atau 0, plus, plus ya, dan seterusnya. Dioperasikan product result hasilnya seperti ini. Lalu sama stepnya, setelah dapat product result dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, nah ini mirip atau lebih dekat ke minus 8 ya, maka disimpulkan bahwa itu adalah binary 0 ya. Nah, dengan sistem itulah, sistem CDMA ya, atau Code Division Multiple Access, setiap device mampu bisa mengirim bersamaan dengan frekuensi yang sama, namun dengan code yang berbeda, namun si base station tetap dapat memisahkan mereka semua ya. Nah, perlu saya sebutkan juga bahwa meskipun di sini contohnya adalah hanya ada 3 device yang transmit ya, hanya ada tiga device yang transmit. Namun kalau di base station tersebut dia punya banyak code ya, kan code-nya di-generate dengan rumus matematika ya. Ternyata misalnya dengan 8 bit ini maksimum user yang bisa disupport adalah 16 misalnya ya. Maka ada 16 code ya, A, B, C, D, E sampai 16. Di saat base station mereceive sinyal ini ya, base station akan mengecek 16 kali untuk setiap code yang ada ya. Jadi di sini hanya dicontohkan untuk perhitungan A dan B saja ya. Namun sebenarnya base station juga mengecek untuk C, D, E, F, G dan seterusnya sampai yang ke-16 ya. Nah, di situ nanti kalau untuk device yang tidak transmit ya, maka hasil penjumlahannya ini akan rata-rata di tengah ya. Akan mendekati 0, bukan minus 8 atau plus 8. Dan itu akan disimpulkan oleh base station dengan threshold tertentu bahwa oh ternyata device tersebut tidak sedang transmit ya. Ya, itu tentang CDMA. Saya pause sebentar videonya agar tidak kepanjangan dan bisa ditonton dengan santai ya. Gimana pause-nya sini ya?